Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua? Mbak Aulia, Mbak Regina hadir, Mas Andika. Hadir Bapak. Halo. Hadir Bapak. Hadir sana. Silakan presentasi di total sudah saya set untuk presentasi hari ini. Ya, untuk kuliah hari ini kita akan mulai melanjutkan ya yang kemarin sudah disimulasikan beberapa terkait dengan data time series. Jadi di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan review ya, review terkait dengan data atau series dan penunjuk dan model-modelnya. Nah, sebelas suara saya? Halo? Jelas Pak. Oh, oke. Dan model-modelnya nanti akan saya sampaikan di Zoom hari ini. Jadi, saya tambahkan. Ya, jadi untuk data time series, ini mapping yang saya buat di salah satu artikel yang saya tulis. Jadi time series analisis itu terdiri pada dua hal utama besar ya. Yang pertama adalah terkait dengan data itu sendiri. Nah, di data itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah berdasarkan klasifikasinya data tersebut. Yang kedua berdasarkan slot. Kemarin teman-teman sudah mulai mempraktekkan metode yang seasonal event dan lainnya ya. Itu praktek ya terkait dengan plotnya. Kemudian ada istilah klasifikasi data, analisis data berdasarkan hubungan antar datanya. Ada univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis univariat berarti target data itu hanya satu data saja yang dianalisis. Kalau bivariat ada dua variabel yang berhubungan. Kalau multivariat atau lebih dari dua variabel yang saling berhubungan yang dianalisis di mana satu dengan yang lainnya itu bisa saling mempengaruhi. Nah, berdasarkan plotnya ada general plot, seasonal movement, cyclical movement, dan noise. Jadi kalau kita lihat terkait dengan plotnya, plot dengan plotting data time series ya. Seri seasonal etc. Coba cari di sini.
Time series ada sesuai dengan plotnya, seasonal plot. Nah, ini salah satunya tadi ya, berdasarkan eh, tim musiman ya, data musiman atau series berdasarkan season atau seasonal plot. Nah, di beberapa seasonal plot, nah kalau mengacu ke sini ada yang mengatakan pola seasonal plot, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi data series, ada yang semua ini series, ada yang ya, seasonal movement, cycling, dan terkait dengan plot. Ya, seasonal movement ada tadi beberapa. Tapi kalau dilihat dari data general apa tren-trennya, jadi kita melihat terkait dengan tren. Contohnya di sini untuk data tren bisa monthly sales over time. Jadi data penjualan. Nah, ini trennya seperti apa gitu ya. Dari waktu ke waktu setiap tahun. Nah, itu juga merupakan data time series yang bisa kita olah datanya. Kemudian ini juga sama ya untuk data tren yang tadi ini juga seasonal, jadi musiman. Mungkin di musim tertentu datanya cukup tinggi, season itu kemudian di waktu tertentu itu cukup rendah dan lain sebagainya. Nah, itu sih itu terkait dengan data. Kemudian untuk analisis time series ada beberapa cara untuk melakukan analisis time series ini dari sisi basic berdasarkan modelnya. Nah, berdasarkan modelnya ada yang disebut data analisis time series menggunakan statistik, ada menggunakan moving average, regression, ARMA, SARIMA ya. Kemudian model-model business learning beberapa bisa kita lakukan dengan menggunakan, contohnya business learning yang dapat digunakan, ada WPNN, Representational Method, kemudian ada MLP, multi-layer perceptron, misalkan ada SVM, kemudian ada deep learning, beberapa deep learning model yang bisa kita gunakan, ada CNN, MLP, STM, dan sekarang beberapa adversarial network. Kemudian juga ada beberapa model untuk mengembangkan eh, yang series analisis ini ya. Ada pengembangan model baik itu hybrid atau meng-extend model tertentu menjadi lebih baik lagi. Nah, contoh-contoh beberapa riset yang bisa kita lakukan di time series analysis ini diantaranya adalah misalkan kita beberapa riset yang pernah saya show series kan ya. Eh, yang basic itu ada di agak basic, kemudian berlima yang basic apa ini ini ada beberapa model atau pengembangan time series analisis yang sudah yang sedang pernah saya lakukan di penelitian atau juga yang di jurnal itu di CAT ya. Saya mau menunjukkan alurnya ya. Kenapa nanti teman-teman melakukan search produk yang memahami secara lengkap ya. Sedangkan
Nah, ini termasuk set set terkait dengan machine learning, deep learning untuk di database. Jadi ini untuk memprediksi kualitas udara ya, PM2,5 yang diambil dari dataset di Beijing. Jadi untuk melakukan penelitian tersebut, nah di sini stage-nya ya, di antaranya adalah kita memilih dataset, kemudian melakukan normalisasi dataset, kemudian melakukan training dan sampai ke testingnya. Nah, beberapa yang bisa kita lakukan nanti coba nanti akan kita praktekkan. Dari mulai pertama memilih dataset pertama, kemudian bagaimana melakukan normalisasi data, kemudian bagaimana melakukan parameter pemilihan parameter ya, hiperparameter tuning, terus memilah dataset menjadi bagaimana bagian training pada bagian testing. Nah, kemudian juga Dan apa itu? kita Realme kita bisa C13. kita bisa menggunakan model-model. Nah, kalau di riset ini ada 3 model deep learning yang dibandingkan. Tapi nanti di kuliah ini nanti kita akan mencoba membahas satu persatu contoh penerapan apa yang mulai dari memilih data, kemudian mengolah data sampai keluar hasil dari performance sebuah model di apa namanya di forecasting itu, hasil peramaian evaluasi model. Nah, evaluasi model yang kita gunakan bisa ada beberapa ya, ada beberapa hal, ada yang disebut dengan mapping, nanti ya, ada yang disebut dengan forecasting, ada yang disebut dengan square ya, square. Nah, ini model, jadi performa model. Mungkin yang lebih sederhana, saya lagi mencari nih, yang paling sederhana sebagai sampel performa model bisa ini ya, secara ujuk dulu seperti apa riset di bidang forecasting ini ya. Karena ini adalah mata kuliah Kapita Sereta, jadi basis mata kuliah lain harapannya ini sudah mulai menetapkan. Ini contoh riset yang di sini untuk mengklasifikasi, oh ini klasifikasi sorry. Ini selection, resource, untuk parameter, ada yang progresi ini, mau prediksi ya. Sini ya, di sini adalah eh, memprediksi, memprediksi apa tingkat berat badan atau obesitas. Jadi kita bisa melakukan prediksi obesitas tersebut. Modelnya ini sama setnya, mirip dengan tadi, tapi ini mungkin lebih simpel yang karena aku di beberapa model saja disuruh dan dicobakan lebih detail. Jadi mulai dari data setnya, kemudian kita sebenarnya untuk basic riset pertama bisa ke sini ya, selection membuat testing trainingnya apa, ya data itu tadi, kemudian di parameternya, kemudian melakukan eksperimen. Nah, ini memang tadi sebelumnya itu ada model logistik, machine learning, dan deep learning. Jadi kita gunakan eksperimen sebagai atau tiga metode yang sebelum penelitian di profesi ini.
beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita nanti untuk praktis di sini ya, membahas step by stepnya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah ini ya, mohon dicatat oleh teman-teman. Jadi harus menentukan datasetnya. Collection, dari koleksi dataset dulu, terlebih dahulu di sini. Kemudian nanti dari dataset ini nanti ada proses normalisasi data, kemudian ada pemilihan hiperparameter. Ya, ini terkait dengan apa? Mapping riset secara keseluruhan ya, metode dan model terkait dengan mesin apa forecasting menggunakan beberapa model termasuk pembagian datanya di dalam forecasting. Itu saya ambilkan dari tesis saya ya, hasil saya menulis. Kemudian, kemudian riset penelitian terkait dengan mesin learning apa forecasting ini diantaranya adalah beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dalam forecasting. Data science analysis adalah mengambil datasetnya itu sendiri ya. Jadi apakah dataset itu? Yang kedua adalah melakukan normalisasi. Jadi normalisasi ini di forecasting itu ada dua normalisasi yang biasa sering digunakan. Namanya ada min-max normalization, ada yang namanya Z score normalization. Jadi ini apa model-model metode-metode untuk normalisasi. Kemudian ada yang disebut dengan pada fase preprocessing ya, preprocessing sama nanti ada uh, cleaning ya dan lain-lain sama seperti di kuliah mungkin data mining klasifikasi yang bersama. Processing termasuk nanti normalisasi ini masuk teknologi preprocessing ya. Kemudian di preprocessing juga ada kita bisa memilih filter parameter ya. Memilih filter, memilih parameter filter parameter. Parameter untuk deep learning menggunakan deep learning yang digunakan. Baru proses training dan proses testing untuk deep learning memilih uh, memilih model yang digunakan. Ya, misalkan kita kalau menggunakan CNN, nanti ada CNN, proses training dan learning. Fase terakhir adalah di riset ini ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini ada dua biasanya saya menggunakan dua, tapi juga kita bisa menggunakan tiga. Untuk evaluasi ada namanya MAPE, RMSE, dan Squared Quanta. Nah, MAPE ini biasanya untuk mengukur ya akurasi akurasi model untuk melakukan prediksi, prediksi model sama error ya. Tapi ini lebih menjadi kepada akurasi kalau MAPE ini yang di persen. Kalau uh, RMSI itu hampir hampir sama, jadi dia untuk mengukur ya sensitivitas diantaranya terhadap outlier. So, ada data-data yang memang fluktuatif tinggi, ini sama, jadi akurasi lebih sensitif terhadap outlier, tapi sama dia untuk mengukur kesalahan ya, seberapa banyak
eh, yang yang keliru. Tapi kalau yang mapping lebih pada proses akurasi. Ada juga R kuadrat nanti untuk melakukan pengukuran terkait dengan nilai kesalahan dari aturan jadi update. Sama beberapa model ini untuk pengukur operasi selalu serat gas. Nah, setiap model ini nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba teman-teman untuk mempelajari terkait dengan sampai ke pre-processing. Apa sih yang harus dilakukan sampai dengan normalisasi dalam penelitian forecasting ini. Nah, untuk perdana agar bisa melanjutkan ke proses-proses berikutnya lebih implementatif, teman-teman saya minta untuk hari ini nanti saya memilih koordinator siapa yang bisa koordinator ya, Mas Bapak ini atau Mas Muhammad Farid Fabianto. Mungkin mengumpulkan link saja ya. Hari ini mencari data, mencari dataset, sumbernya bisa UCI Machine Learning, repository, ini ya. UCI Learning Repository, Adigram. Nah, ini ya, di link atau bisa jadi dari mana untuk ngambil dataset publik dari Kaggle. Oh, ya, jadi bisa dari sini atau dari tempat yang lain monggo ya, silakan. Tapi paling tidak dari dua ini untuk mencari dataset. Jadi ini adalah tempat-tempat dataset. Jadi mungkin ada yang saya bimbing metopenya kemarin siapa di sini? Mas, oh, Sogan ya, hadir ini. Yang metopen dengan saya siapa ya? Mas, nggak hadir. Nah, untuk dataset ini, untuk time series, karena data time series itu butuh waktu ya. Jadi, artinya pengambilan datanya nggak bisa cuma sehari dua hari, biasanya bertahun-tahun. Sehingga untuk riset-riset ini, data-data yang bisa kita ambil boleh ya di riset kita untuk menguji model itu bisa menggunakan dataset publik seperti yang tercantum di UCI Machine Learning atau di Kaggle atau di sumber data yang lainnya. Nah, teman-teman kalau mau riset terkait dengan forecasting bisa mengambil apa ya berdasarkan tipe datanya, misalkan multivariat. Nah, ini multivariat apa data-data multivariat time series gitu ya. Sebenarnya yang time series ini ya yang kita pilih atau berdasarkan time series. Nah, ini data-data ini bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan time series atau menguji model kita ya. Tapi kalau ada data-data primer lain dari sumber-sumber tertentu ya lebih baik. Tapi paling tidak untuk penelitian skripsi gitu ya dan lain sebagainya kita bisa menggunakan data-data ini. Contohnya di sini ada apa namanya data online retail. Jadi ini data-data penjualan. Nah ini sudah berupa data time series. Jadi kalau dibuka ini ada profile datanya, kemudian variabelnya apa aja yang ada di situ, dari mulai invoice, stock description, quantity, invoice date, unit price, customer country gitu ya. Invoice date misalkan unit price apa mana target variabel mana yang akan kita gunakan untuk prediksi dan variabel mana kalau multivariat berarti kan tadi ada beberapa variabel yang saling berhubungan ya atau yang mempengaruhi ada triangle independen dan dependennya. Nah, kira-kira yang target untuk yang mau kita forecast itu yang mana?
apakah di data ini unit price atau penjualan unitnya yang mau kita forecast. Jadi tidak semua yang di sini ini kita forecast ya. Jadi yang paling kira-kira secara logis ya, variabel di sini bisa sebagai acuan untuk prediksi kita, berarti itu yang variabel yang nanti menjadi variabel yang kita pilih. Tapi ada beberapa formula untuk menentukan seberapa kuatkah variabel itu layak kita pertimbangkan sebagai target di forecasting tersebut. Itu tergantung nanti ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan hal tersebut. Nah, contohnya kalau itu lebih lebih kuat untuk memforecasting apa ya penjualan di sini bisa memilih misalkan harga ya harga unit atau eh, jumlah penjualan quantity. Berarti nanti quantity ini berarti eh, forecasting kita atau peramal kita ada untuk peramal kira-kira jumlah penjualan itu di hari berikutnya kalau ini hari ini dengan data series berikut sebelumnya penjualan besok, lusa, dan seterusnya itu kira-kira akan tinggi atau rendah. Nah, kita bisa meramal berdasarkan data-data histori ya, data-data lampau yang ada untuk menjadi dasar kita memprediksi masa depan. Ya, di minggu depan atau nanti di jam 8 itu penjualan akan meningkat tidak ya? Berdasarkan apa? Berdasarkan series data time series sebelumnya. Kan ini targetnya quantity, berarti nanti kira-kira jumlah barang yang akan terjual besok berapa sih gitu. Nah, ini hasil prediksi tersebut tentu saja untuk menentukan, ya misalkan prediksi stok, besok stok kita sih harus banyak atau enggak sih kalau di bulan Mei. Kalau di bulan Juli itu kita perlu beli stok barang apa yang harus kita stok lebih banyak gitu. Kalau di bulan Juli itu berapa barang-barang apa ya, kalau barangnya banyak, kira-kira konsumen itu mau beli di bulan Juli itu barang apa aja sih. Jadi ini untuk melakukan prediksi pembelian barang ya atau stok dan sebagainya sehingga ketika konsumen datang tidak kehabisan stok. Ada juga ya beberapa yang lain di sini seperti air quality ya kualitas udara juga bisa melakukan prediksi ya ini tergantung mau yang berusaha. Sini ada beberapa variabel beserta fitur dan data-data apa dari beberapa jenis seterusnya. Nah, kita bisa memprediksi seperti kualitas udara di eh, besok itu kira-kira kualitas udaranya bagus nggak gitu ya berdasarkan data lampau, data-data sebelumnya. Nah, ini dari dataset yang bisa kita analis. Kemudian di sini juga di Kaggle juga teman-teman bisa melihat ya dengan dataset ini ada banyak sampel data data set. Selain kita nanti bisa memilih data yang untuk time series ya. Bisa saham searching di sini boleh ya, time series, ada time series, gitu ya. Seperti ada daily climate time series data, khususnya starter data set, aksesnya, custom property sales, time series eh, untuk prediksi penjualan properti, ya. Ini ada datanya, time series, baik itu stock asset, baik itu stok, ya. Bisa populasi, prediksi populasi, berdasarkan data sources kita ngambil juga bisa dari data-data BPS untuk mengambil data-data TICS tersebut untuk prediksi misalkan jumlah penduduk di Jogja dan di daerah tertentu untuk apa? Ya, untuk banyak hal itu digunakan tergantung kebutuhannya. Seberapa orang yang apa namanya yang usia remaja itu kira-kira prediksi akan menurun atau enggak. Kalau orang-orang mudanya nanti akan habis kira-kira di waktu tertentu berarti harus ada program apa ya menikah gratis gitu ya. Kayak di Jepang itu kayaknya orang mudanya habis ini. Dia akan diprediksi habis sehingga mungkin fokus pemerintahnya adalah karena akan tersisa yang usia-usia menengah ke atas terus karena orang-orang sana mungkin nggak mau nikah ya nggak mau punya anak ribet gitu sehingga nanti populasinya akan habis. Berarti itu bisa.
menentukan kalau di kita mungkin di KKBN itu akan membuat program bagaimana pernikahan bisa terjadi, kemudian dan lain sebagainya ya, ada penyuluhan kepada masyarakat yang usia-usia tersebut agar populasinya tidak habis. Itu banyak dari situ. Terus untuk penjualan juga, untuk lifetime sebuah produk itu bisa diprediksi gitu. iPhone mengeluarkan produk tahun ini, kira-kira dia akan tingginya itu penjualan di bulan apa setelah diluncurkan. Nah, itu untuk memprediksi kemudian stok. Kemudian kapan dia akan turun data tersebut ya. Itu juga bisa apa namanya untuk menentukan produksi. Berarti kapan produksi itu ditingkatkan dengan kuantitas yang banyak, kapan eh, produksinya itu diturunkan. Ini perhitungan data. Nah, hari ini eh, teman-teman coba memilih data tertentu, ya. Jadi di kita ada satu tang ya. Hari apa nanti Mas Farid ada grup di grup diskusi ke teman-teman. Ada yang open Mas Farid, jadi saya sapa Mas Farid saja. Iya, nanti di grup di share kita coba ada satu pertemuan untuk apa namanya ya, mempraktekkan uh, dataset ini. Jadi ada yang bimbingan metode dengan saya ada yang hadir sini nggak ya? Ya, nanti yang dilakukan mereka bisa di ini ya, bisa kita lakukan. Misalkan untuk memilih target dataset, terus variabel mana saja yang harus di preproses yang harus kita buang, terus sampai ke normalisasi ya, sampai ke simulasi nanti di akhir kuliah ini. Jadi teman-teman di akhir ada apa istilahnya bagaimana melakukan riset sampai akhir itu bisa tergambarkan kuliah forecasting ini jadi tidak sekedar teoritis tapi nanti ada sisi praktisnya beberapa praktis sudah dilakukan ya sudah banyak literatur yang kepada saya share di grup jika teman-teman bisa prakteknya. Hmm. Tapi untuk dari di kuliah ini tadi mulai dari memilih dataset kemudian nanti pre-processing normalisasi data gitu ya sampai pemilihan parameter. Nanti kita menggunakan yang basic, kemudian parameternya menggunakan Google Search itu seperti apa ya dan susun praktek, kemudian sampai ke proses training di forecasting dan proses testing di forecasting sampai kepada analisis data hasil dari peramalan tersebut ya. Jadi modelnya, per modelnya seberapa baik. Begitu, Mas Farid minta tolong nanti dibuatkan form, kemudian teman-teman nanti mengirimkan apa dataset. Nanti coding untuk sampai ke visual datasetnya saya akan share di Python gitu ya. Pythonnya akan saya share. Nanti teman-teman nanti mempraktekkan secara mandiri di collab ya. Kemudian nanti hasil collabnya disampaikan ke saya. Jadi mungkin setelah kuliah, mungkin malam ya, mungkin baru akan saya share codingnya ya. Terkait dengan pre-processing datasetnya. Kemudian di pertemuan pengganti itu nanti di ini ya, di kita coba bahas sedikit ya. Gitu ya Mas Farid ya. Demikian. Jadi sekarang teman-teman mau milih dataset dulu kira-kira yang pilih bebas. Sebenarnya saya hanya diminta linknya, tapi dipastikan ini dataset ini kadang-kadang ada yang error di downloadnya. Ini ya, biasanya di sini sih untuk download dataset, pastikan bisa di-download dulu gitu ya datasetnya. Setelah itu nanti kita coba olah dataset tersebut atau di Kaggle juga boleh dataset bebas di mana aja. eh, kita olah itu datasetnya sampai nanti ada hasil eksperimennya. Syukur-syukur bisa ditulis ya nanti jadi sebuah artikel ini ya. Kemudian kita submit atau presentasikan di sebuah seminar misalkan. Itu sangat memungkinkan. Itu dulu dari saya ya. Silakan nanti di, dikumpulkan dulu. Kemudian nanti kita bahas. Nanti kita di jam ini ya jam yang lain kemungkinan minggu depan kita ketemu lagi Kak, di waktu kemungkinan malam ya saya selepas maghrib begitu saya baru dari bisa nanti kita diskusi di grup ya untuk yang apa tambahan jam hari ini dan yang kemarin.
Terima kasih. Tugasnya adalah hanya memilih dataset dulu sampai hari ini. Tahu nih. Ada pertanyaan? Belum Pak Cukup mungkin ya? Pak. Oke ya. Itu dulu ya Mas Farid ya. Nanti buat Google Drive, di Google Drive, Google Form, nanti Google Form saya di-share. Kemudian Untuk datasetnya itu bebas berarti Pak. bebas ya, milih dari mana aja. Ini yang jelas dari eh, apa? Dari UCI Machine Learning boleh, itu ada dari Google, Google Stock Market dan seterusnya itu boleh. Yang penting itu datanya berupa data time series. Kita suruh. Jelas? Ya, kalau jelas. Maaf, kita cukupkan dulu sampai jumpa nanti insya Allah di pekan depan ya. Dan ada mungkin 2 kali lagi lah pekan depan. Online di malam saya kira teman-teman sudah pulang magang juga kalau malam bisa kita masuk untuk pendalaman materi sebelum UTS. UTS kemungkinan nanti by project ya tugasnya. Jadi saya tetap kasihkan soal tapi mengumpulkannya by project. Jadi tidak teoritis. Dan teman-teman nanti saya kasih challenge apa. Tentu saja yang sudah saya berikan materinya di hari ini dan sampai dengan apa di minggu depan ya, sampai dengan minggu depan di minggu terakhir. Itu UTS-nya ya teman-teman. Berarti open book boleh buka tapi ya nanti akan ada saya minta penjelasan karena pesertanya nggak banyak. Yang penting nanti bisa menjelaskan proyeknya itu. Walaupun mungkin ya ada yang menggunakan AI untuk menyelesaikannya, tapi tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan ya. Karena itu dulu nggak ada pertanyaan. Cukup. Oke ya. Insya Allah minggu depan Mas Farid mungkin di grup minta tolong dikoordinir kira-kira kapan teman-teman bisa ketemu ya. Malam nggak apa-apa. Dan malam juga lebih fleksibel mungkin waktu di teman-teman. Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.